Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi memang perlunya sebenarnya ada satu amalan yang khusus, satu amalia khusus bagi kita, yang dimana amalia ini bukanlah sholat, bukan baca Quran, bukan baca sholawat, bukan bersedekah, bukan apa-apa. Artinya bagaimana, Mas? Jadi memang hendaklah ada satu amaliyah ini kita pegang, meskipun sebentar saja dalam waktu 24 jam digunakan berapa menit. Itulah yang dimaksud tafakkur. Jadi tafakkur sesaat itu lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Ada yang juga yang mengatakan bahwa satu jam tafakkur, maka itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Namun di sini jangan hanya dipahami bahwa berarti saya tidak usah lagi mendirikan sholat, saya tidak usah lagi begini-begini, karena ibadah saya pun dengan tafakkur sesaat, tafakkur sesaat itu sudah melewati ibadah-ibadah orang yang sholat selama 1000 rakaat, atau ibadah orang-orang yang sholat selama 60-70 tahun usianya. Jadi saya tidak perlu lagi, ngapain saya mendingan tafakkur saja terus. Jangan begitu. Itu sebagai pengikutnya Rasulullah jangan begitu. Jadi pengikutnya Rasulullah itu mencontohkan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kurang apa ma'rifat beliau, kurang apa akhlak beliau, kurang apa adab beliau, kurang apa daripada hati beliau, kurang apa lagi kalau beliau. Tidak ada kurangnya, cacat sama sekali tidak ada. Biasanya manusia biasa, kalau dikatakan manusia biasa, memang manusia biasa, tapi luar biasa. Tidak bisa kita mengatakan bahwa kita sama dengan baginda Nabi. Sama ya, sama-sama manusia, tapi manusianya luar biasa. Nah, kenapa? Karena memang itu adalah af'al Allah yang paling sempurna, makhluk Allah kalau kita bilang makhluk Allah yang paling sempurna, yang ditajallikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya contoh yang sangat luar biasa. Dan itu pun yang memberikan contoh secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu adalah pergerakan daripada Allah, kuasa Allah. Kan belajar sifat ma'ani itu, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Nah, Nur Muhammad yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW itu sempurna semua kesadarannya sampai baqubillah. Tuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu secara syariat secara syariat. Namun secara hakiki, siapa sebenarnya af'al yang paling sempurna itu? Di balik daripada jasad yang bergerak, mulut yang berkalam, ada apa di situ? Tentunya ruh. Di balik ruh siapa itu? Kalau bukan sir. Di balik sir tiada lain daripada aku. Akunya Allah. Nah, seseorang harus sampai ke sir itu. Jangan sampai kita itu dalam beribadah, di dalam mendirikan sholat, di dalam zikrullah, di dalam puasa, di dalam apapun, ketika tidak sampai kesadaran itu, belum lagi mengakui haknya Allah, mengembalikan tubuh hati nyawa rahasia kepada yang punya, semuanya kita ini najis terus. Itu secara ilmu hakikat. Najis batin maksudnya. Batin kita najis. Itu yang dimaksud. Nah, maka peristiwa seperti inilah yang tidak diingini oleh para sufi. Kemudian hadirin semulakan, tafakkur ini macam-macam.
ada tafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka fakina azaban nar. Ada yang bertafakkur tentang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ya Nur Muhammad lah itu sifat. Dari mana asal diri saya? Dari mana asal diri jasmani saya ini? Oh, asalnya dari orang tua saya. Orang tua saya daripada orang tuanya lagi sampai Nabi Adam. Oh, Nabi Adam dari tanah. Tanah dari air. Air dari angin. Angin dari api. Api dari Nur Muhammad. Oh, Nur Muhammad. Oh, Nur Muhammad dari mana? Dari Zat. Zat dari Rabbul Izzati. Selesai. Tapi kalau orang-orang yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi itu tadi 60-70 tahun dapat keuntungan keluar biasaan yang lebih mantap daripada 60-70 tahun ibadah yang jelas-jelas diterima Allah. Tuh kelebihannya tafakkur. Kemudian ada tafakkur tentang bagaimana dia mengajak seluruh, ya, ketika dia sudah paham dan mendapatkan tugas kerasulan, hakikat ya, tugas kerasulan itu pewarisnya, dia dapat mandat di situ. Dia memikirkan bagaimana seluruh umat manusia bisa selamat, tidak ada yang masuk ke dalam murka Allah. Jadi bagaimana dia memikirkan semua umat manusia tanpa terkecuali bisa selamat. Memikirkan saja, namun orang itu sudah tahu bahwa hakikatnya itu ya Allah Ta'ala sudah memberikan semua jalan-jalannya. Ada memang, oh ini orang sudah memang kesana jalurnya, tapi dia tetap bagaimana memikirkan dalam kesadaran rohbaniyah tentunya, ulul albab kan. Jadi dia bagaimana memikirkan semua umat manusia itu tidak boleh ada yang masuk ke dalam murkanya Allah. Itu orang yang paling dikatakan bukan 60-70 tahun lagi, tapi berlipat-lipat ganda. Nah, itulah orang yang sudah tajalli dia dengan sifat-sifat Allah, kemudian mengamalkan betul-betul dan menjadi khalifah. Khalifah itu Rasulullah. Nah, orang-orang seperti inilah yang sangat dibutuhkan oleh semesta. Ya, semuanya khalifah, hadirin, semuanya khalifah. Semuanya manusia diciptakan, dijadikan Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, maka ketika sudah punya amaliyah tafakkur itu kan simpelnya itu tidak perlu tidak perlu ribet-ribet, ya. Kalau mau simpelnya duduk-duduk saja begini, tafakkur bisa. Baring-baring bisa tafakkur. Berdiri bisa tafakkur. Nah, tapi tafakkur yang paling bagus itu sebenarnya yang mengarah seperti khalwat itu. Nah, dia tidak hanya memikirkan kejadian langit dan bumi, tapi merasakan atau menyadari, ya, masuk ke dalam rasa, kemudian masuk dalam kesadaran, menyadari Nur Muhammad itu apa. Kemudian Nur Muhammad itu disaksikan, baru setelah disaksikan melebur kepada Nur Muhammad itu. Nah, Nur Muhammad itu apa? Nur Muhammad itu adalah ruh semesta alam. Ruh semesta alam. Berarti alam semesta bukan Nur Muhammad. Alam semesta itu tajalli Nur Muhammad. Bayangan dari wujud Muhammad. Jadi Nur Muhammad juga, tapi Nur Muhammad yang muhaddas, wujud majazi. Kalau wujud hakiki ini dibalik jasmani kita itu ada wujud hakiki. Yang mana sifat ma'ani? Bisakah dibuktikan, Mas? Bisa. Bagaimana cara membuktikannya? Ini tangan, sudah sering dijelaskannya. Ini tangan gerak berkuasa dia. Tangan ini.
Tangan dengan kuasa itu beda. Oke. Kehendak dengan hati beda. Tahu dengan ilmu beda. Mulut dengan kalam beda. Kalau kalam mana? Kalamnya mana? Yang bersuara itu mana? Mana? Di mana? Dari mana suara itu? Nah, kalau mulut jelas. Nah, mulut a. Tapi kalamnya dari mana sumber suara itu? Di luar kah atau di dalam? Meliputi. Namun sumber kuasa, sumber kehendak, sumber ilmu, ya, sumber hidup, sumber pendengaran, sumber penglihatan, ya, sumber pembicaraan atau kalam, kedudukannya ada pada dalam pusar. Coba tafakkuri. Dari mana asal suara itu? Dalam pusar. Nah, dalam pusar ini itu tembus, Pak. Tembus ke maha suci. Makanya mau dikatakan di dalam, yaitu perumpamaan. Di dalam ya dia di luar, di diri. Kalau mau lebih hati-hatinya. Tapi kalau kita mengatakan di dalam juga, kalau orang yang sudah paham tidak jadi masalah. Di dalam pusar. Tapi nyambung dia ke maha ruang. Nah, itu. Dari situlah muncul sifat 7. Nah, sifat 7 itulah tadi. Dari hembusan ini. Napas ini. Itu sifat 7. Kalau tidak ada napas, tidak mungkin bisa terwujud sifat 7. Nah, nafas ini bukan Allah. Nafas ini sifat Ahmad Rasulullah. Itu nafas. Ini kasarnya, halusnya nyawa yang kembas kempis itu. Nah, di balik nyawa itu ada sir. Nah, kenali sir itu. Setelah sir itu dikenali, barulah sir itu yang memandang dirinya sendiri. Lepas sudah kita di situ. Tidak ada lagi pengakuan. Sedangkan kita mengaku Muhammad saja salah. Salah, Pak, kalau kita mengaku Nur Muhammad. Salah. Jadi makanya dikatakan yang sampai kepada Allah itu hanya Muhammad, bukan kita. Kalau kita yang mau sampai, waduh, tidak bisa. Angan-angan saja. Kosongnya kosong angan-angan. Jadi yang sampai kepada Allah hanyalah sifatnya sendiri. Mana sifatnya? Ruh. Itu sifat Allah, ruh. Ruh. Nah, kasarnya nafas. Itu yang sampai kepada Allah. Jadi kalau bahasa kita, yang sampai kepada rahasia itu nyawa. Nah, bukan kita. Kita barang yang tidak pernah ada, yang hakikat tidak ada, mau bertemu dengan yang maha ada, tidak bisa. Jadi caranya, sifatnya sendiri yang bertemu dengan zatnya. Karena sifat itu adalah wujud daripada zat. Sifat itu kelakuan daripada zat. Zatnya itu laisa. Sifatnya pun laisa. Makanya dinyatakan kepada af'al. Nah, seperti itulah ceritanya. Jadi zat sifat asma af'al itu tidak bercerai. Jadi ketika tidak menceraikan itu, nanti ketika ajal, batas ketentuan kita di alam syahada ini, zat sifat asma af'al tidak bakal berpisah selama-lamanya. Tapi kalau kita menceraikannya, maka terpisah nanti. Zat sifat itu tidak akan mati, tidak akan hancur. Zat sifat itu qadim. Tapi kalau af'al ini hancur kalau kita tidak memesrakannya dengan cara juga mendirikan syariatullah. Dengan cara kita tidak mengatakan bahwa jasad itu kembali ke tanah. Jangan. Memang pada syariatnya, kenyataannya memang dilihat ditimbun di tanah.
Tapi jangan tertahan di situ. Kalau jasad dikatakan dari tanah memang betul. Kalau bilang dikatakan bukan dari tanah juga betul, dari air mani. Tapi air mani dari saripati makanan. Saripati makanan daripada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, dari tanah juga. Nah, dari tanah. Tanah tercipta dari air, angin, api. Nur Muhammad lagi balik. Mau kemana ujungnya? Itulah yang dikatakan jalan yang lurus. Kalau kita terhenti, jalannya buntu. Kalau tidak buntu, berarti tersesat. Atau kesana kemari membawa alamat, namun yang ketemui bukan dirinya, alamat palsu. Nah, jadi begitu. Jadi ketika kita menyaksikan secara pandangan zohiriyah, ada orang misal di masjid baru datang atau apa, dia tiba-tiba kayak tidur-tidur begitu, kita sibuk sholat, zikir dan sebagainya, kelihatannya ternyata rasa kita saja, kita yang merasa sholat dan sebagainya. Sementara orang itu kelihatan kayak tidur-tidur saja, kayak tidur-tidur biasa, ya tidur-tidur biasa kelihatannya, atau tutup mata nyandar-nyandar. Namun ketika seseorang itu tafakkur ataupun khalwat di dalam keramaian seperti itu, ataupun di dalam kesepian, itu jangan pandang enteng. Jangan sampai kita merasa sholat sampai 20 rakaat, 23 rakaat, atau 50 rakaat. Itu tidak bisa menandingi orang yang tadi tafakkurnya itu. Sholat sunnah loh ya. Nah, sholat sunnah. Jadi itulah amalia yang harus kita buat. Dan itu juga penyucian jiwa. Dan di situ ada kenikmatan. Enak. Iya, Masya Allah. Karena kita kan dikatakan itu kan tamsilannya dari nikmat kembali ke nikmat. Dari yang bukan sesuatu kembali kepada yang bukan sesuatu. Yang penting, yang perlu dipegang ini, jangan mengaku Muhammad, jangan mengaku Allah. Itu saja. Kalau kita mengaku, itu Fir'aun. Kalau kita mengakui, tahukah mengakui? Mengakui itu, saya akui bahwa itu milikmu ya Allah. Memang itu kenyataanmu ya Allah. Memang tubuh, hati, nyawa, rahasia itu adalah milikmu semua. Tapi kalau mengaku, milikku, kita, makhluk. Itulah bedanya mengaku dengan mengakui. Belajar bahasa Indonesia. Ada i-nya, beda lagi. Jadi tidak usah mengaku Allah. Aku Allah, aku Allah. Mengakui Allah, bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu. Bukan mengaku Allah. Kalau mengaku Allah, bahaya nanti. Bahaya. Nah, itu saja. Kemudian ya jagalah terus kesadaran itu. Mau kesadaran lillahnya itu terus-terus, mau sedikit-sedikit tersendak, namanya juga proses. Itu pun juga prosesnya itu juga di situ dilihat mahabbahnya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, bukan semata-mata karena kita. Namun ketika digerakkannya dalam musyahadah, dalam kefanaan terus-menerus, maka disitulah memang Allah Ta'ala tajallikan waridnya kepada si hamba tadi, sehingga insan kamil lah dia. Itulah keluarga-keluarga Allah di bumi. Itulah kekasih-kekasih Allah. Itulah yang asli ya. Jadi begitu hadirinnya. Jadi hendaklah memang ada suatu amaliyah yang penting dipegang, tanpa meninggalkan amalia lain, tanpa meninggalkan hukum-hukum syariat. Kalaupun lain lagi ya, kalau kita masih malas ya, malas bersyariat atau belum mampu atau dan sebagainya, itu lain lagi. Yang kita maksud jangan merubah syariat, jangan menafikan syariat. Ya kalau orang kasihan kerja kuli bangunan atau kerja atau apa dan sebagainya, tidak tahan dengan tidak berpuasa dan sebagainya, itu bukan itu yang dimaksud artinya. Artinya dia sama sekali tidak menafikan bahwa syariat itu tidak perlu. Itu loh. Terus menambah
menambah solat ya, menambah solat maghrib 3 rakaat, dia tambah 7 rakaat. Itu. Jadi apapun yang dipelajari di bab ketuhanan, di bab hakikat, syariat tidak berubah. Karena bab marifat hakikat yang duluan daripada bab syariat. Bab syariat kan di akhir puncak. Bagaimana bisa berubah sementara sudah selesai dulu makrifat yang diinikan Rasulullah. Makrifatnya sudah selesai, hakikat akidahnya sebenarnya sudah selesai. Tarekohnya juga ditalkinnya tazkiyatun nafsnya para sahabat sudah selesai. Nah, syariatnya itu malah yang paling akhir selesai. Syariat paling akhir itu. Bahkan dikatakan di zamannya baginda Nabi belum ada Al-Quran, belum lengkap, masih terpisah-pisah. Di zamannya Nabi Muhammad SAW belum ada. Tarawih juga belum ada 20 rakaat. Banyak yang belum lengkap. Lalu dilengkapkanlah oleh para sahabat, lanjut ke tabi'in. Tadi kayak rukun iman, rukun Islam itu kan bukan bukan dibuat oleh Nabi. Itu kan ulama-ulama yang mendesain itu kan, mengambil dari beberapa hadis dari kutubus sittah, mengambil dari Sunan Ahmad, Sunan Bukhari atau apa. Beliau yang bikin itu supaya kita lebih mudah memahami. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati, diberkahi terus. Ya barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.